Piala Dunia yang sudah digelar hampir satu abad yang lalu meninggalkan segudang momen yang mengesankan, termasuk pada laga final yang kerap berlangsung secara dramatis. Mereka yang kalah tertunduk lesu setelah gagal membawa negaranya meraih trofi emas. Cetak Gol coba mengulasnya dalam 2 dekade terakhir sebagai berikut. Jerman. Pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang, Jerman gagal memenangkan trofi juara. Kekalahan tersebut merupakan kekalahan keempat skuad Panzer sebelum kembali menjadi juara di tahun 2014. Pada gelaran Piala Dunia 2002, Jerman memulai dominasinya dengan tampil ganas di fase grup. Dari 3 laga yang tersedia, Jerman mengemas 11 gol dengan memenangkan 2 laga dan imbang 1 kali. Walaupun tampil agresif di babak grup, Jerman mengalami kesulitan di babak knockout. Bertemu dengan Paraguay, Amerika Serikat, dan Korea Selatan, skuad Panzer berhasil unggul tipis dengan masing-masing skor 1-0. Pada laga final, Jerman harus pasrah tanpa penggawa-penggawa pentingnya, mulai dari Sebastian Diesler, Mehmet Scholl, Christian Wörns, Jens Noworthy, sampai bintang utama mereka Michael Ballack. Absennya sederet pemain tersebut membuat Jerman harus bermain dengan skuad yang ada. Walaupun sudah tampil maksimal, tapi Jerman gagal menahan serangan dari Brazil yang lebih superior. Pada akhirnya, Jerman harus menyerah dengan skor 2-0. Kedua gol tim Samba dicetak oleh bintang mereka Ronaldo Nazario. Kekalahan tersebut memupus harapan Jerman memenangkan trofi Piala Dunia yang keempatnya. Prancis. Setelah gagal meraih kesuksesan di Piala Dunia 2002, Prancis memulai peruntungannya di Piala Dunia 2006. Di babak grup G, skuad Ayam Jantan meraih 1 kemenangan melawan Togo dan 2 kali imbang melawan Swiss dan Korea Selatan. Lolos ke babak knockout, Prancis menghadapi salah satu raksasa Eropa, Spanyol. Bermain dengan skuad terbaiknya, Le Bleu berhasil unggul telak dengan skor 3-1. Berikutnya, Prancis mengalahkan Brazil di perempat final dan Portugal di semifinal dengan skor yang serupa, yakni 1-0. Kemenangan tersebut mengantarkan Zinedine Zidane dan kawan-kawan melaju ke partai final menghadapi Italia. Bertanding di Stadion Olimpiade Berlin, keduanya menyuguhkan pertarungan yang sengit. Prancis unggul lebih dulu lewat gol penalti dari Zinedine Zidane di menit ke-7. Sedangkan Italia membalas gol tersebut lewat Marco Materazzi di menit ke-19. Sampai waktu normal pertandingan berakhir, kedudukan 1-1 belum berubah. Keduanya melanjutkan pertandingan ke babak extra time yang sulit dilupakan oleh publik sepak bola. Saat itu terjadi insiden perkelahian antara Zinedine Zidane dan Marco Materazzi yang belum diketahui pasti apa penyebabnya. Puncaknya, Zidane sampai menanduk dada Materazzi dan membuatnya harus terusir dari lapangan. Bermain tanpa Zidane, Prancis mengalami performa yang pincang. Keduanya melanjutkan pertandingan dengan skema adu penalti dan saat itu Prancis harus merelakan titel juaranya setelah David Trezeguet gagal mengeksekusi penaltinya dengan sempurna. Timnas Belanda. Kiprah Belanda di Piala Dunia 2010 terbilang berjalan mulus. Pasalnya mereka berhasil menembus partai final dengan melibas lawan-lawannya. Sayang mimpi mereka harus direnggut oleh Spanyol. Skuad Orange memulai perjalanannya dengan sempurna di fase grup dan tergabung dengan Denmark, Jepang, dan Kamerun. Hasilnya, Belanda berhasil mengalahkan ketiganya dengan meraih 9 poin. Di babak penyisihan, Belanda melanjutkan kepuasannya dengan menukuk Slovakia dengan skor 2-1. Brazil juga dengan skor 2-1 dan Uruguay dengan skor 3-2. Kemenangan tersebut memuluskan langkah Belanda menuju partai final dan berhadapan dengan Spanyol. Padahal sebelumnya Belanda begitu diremehkan dan digadang-gadang akan gagal lebih cepat. Pada partai final, Belanda memberikan perlawanan yang serius kepada skuad Matador. Keduanya bermain selama 90 menit waktu normal tanpa menciptakan 1 gol pun. Belanda mendapatkan sejumlah peluang emas, salah satunya lewat umpan terobosan Wesley Sneijder kepada Arjen Robben. Sayangnya Iker Casillas yang mengawal gawang La Furia Roja terlalu tangguh untuk ditaklukkan. Pada akhirnya Andreas Iniesta memecah kebuntuan dengan mencetak gol untuk Spanyol pada menit 116. Gol tersebut sekaligus memupus harapan Belanda untuk memenangkan trofi Piala Dunia yang pertamanya. Kegagalan tersebut jadi kegagalan Belanda yang ketiga di partai final Piala Dunia.
Sebelumnya mereka ditekuk pada Piala Dunia 1974 di Jerman dan 1978 di Argentina. Timnas Argentina. Sebelum Piala Dunia 2014 digelar, Argentina jadi tim yang diragukan untuk tampil mendominasi. Alasannya Lionel Messi dan kawan-kawan tampil nggak konsisten dan gagal menyuguhkan penampilan yang mengesankan. Di babak grup, Argentina berhasil mengalahkan Bosnia-Herzegovina dengan skor 2-1, Iran dengan skor 1-0, dan Nigeria dengan skor 3-2. Skuad Albiceleste sedikit diuntungkan mengingat lawan-lawannya adalah tim yang nggak diunggulkan. Lolos ke babak penyisihan, Argentina dihadapkan lawan yang sengit. Mereka menang tipis 1-0 setelah menjalani 120 menit pertandingan saat menghadapi Swiss. Berikutnya, Argentina juga menang 1-0 melawan Belgia yang saat itu jadi tim kuda hitam. Sementara melawan Belanda, Argentina harus menutup kemenangan lewat drama adu penalti. Di partai final, skuad Albiceleste harus bertanding melawan Jerman yang sedang kuat-kuatnya. Saat itu, timnas Jerman juga baru membantai tuan rumah Brazil dengan skor 7-1. Bermain sengit sepanjang pertandingan, Jerman berhasil unggul 1 gol lewat Mario Götze di menit ke-113. Gol tersebut memupus harapan dari Lionel Messi untuk meraih trofi Piala Dunia yang pertamanya. Sebelumnya, Argentina sudah 2 kali menjadi juara Piala Dunia, yakni tahun 1978 di Argentina sendiri dan 1986 di Meksiko. Saat itu, skuad Albiceleste masih diperkuat legendanya yakni Diego Maradona. Kroasia. Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, Kroasia berhasil tampil mengejutkan. Mereka berhasil melaju ke babak penyisihan dan menembus partai final. Terakhir, prestasi terbaik mereka terjadi pada Piala Dunia tahun 1998 di mana Kroasia mengakhirinya di posisi ketiga. Di babak grup, Kroasia menyapu bersih laga yang tersedia dengan mengalahkan Argentina, Nigeria, dan Islandia. Mereka bahkan memperdaya Lionel Messi dan kawan-kawan dengan skor telak 3-0. Di babak penyisihan, Kroasia melaju dengan fantastis setelah mengalahkan Denmark dan Rusia lewat drama adu penalti. Sedangkan melawan Inggris di partai semifinal, Kroasia unggul dengan skor 2-1. Saat itu Mario Mandzukic jadi pahlawan setelah mencetak gol kemenangan di menit ke-109. Melaju ke partai final, Kroasia harus berhadapan dengan Prancis yang lebih diunggulkan. Pada laga final tersebut, Presiden Kroasia Kolinda Grabar-Kitarovic bahkan datang menonton secara langsung. Sayangnya Prancis terlalu tangguh untuk dikalahkan. Kylian Mbappe dan kawan-kawan berhasil menutup laga dengan skor 4-2. Walaupun gagal keluar sebagai juara dunia, tapi Kroasia tetap mendapatkan apresiasi besar. Sebuah negara yang tidak diunggulkan bisa menembus ke final Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah negara. Itulah sejumlah negara yang kalah dramatis di final Piala Dunia. Pernah menonton salah satu pertandingan tersebut dan mendukung salah satu dari mereka? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.